Ini TOB nggak bilang, kita bilang ini namanya kantong Kang Isman. Pakailah kantong Kang Isman. Ini sangat penting bagi kita semua gitu, karena sampah itu paling gede itu adalah plastik. Dan kemarin ada case di Tangsel, Serpong di dekat Warabuntu, itunya apanya? TP-nya mencemari lingkungan ya. Akhirnya bisu sama LH segala macam. Sampai sekarang Ibu Ari masih bermasalah dengan itu. Itu gara-gara sampah semuanya. Dan di Twitter sama si siapa namanya, satu artis bahwa BSD rasa apa gitu. Itulah kira-kira dari kita semuanya. Insya Allah kita open mind, terbuka, berdiskusi. Apapun masukan dari Bapak sekalian kita terbuka. Nah, kita butuh nasihatnya, kita butuh bimbingannya supaya ini semua bisa berkolaborasi, berjalan dengan baik dan sungguh-sungguh, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Pak Mirwan. Para hadirin yang saya hormati, ya, apa yang telah dipresentasikan oleh Pak Mirwan, ya, itu setelah beberapa kali Moaden di Pendopo ketemu dengan tim BEC ini, ya, dan diskusi Moaden dengan mereka, apa-apa yang Moaden punya keinginan, ya, punya gagasan, punya ekspektasi tentang Bandung. Alhamdulillah sekarang sudah ada 17 poin ya yang mereka siapkan, tentu saja. Makanya mulai hari ini mengundang Bapak Ibu sekalian sebagai APD, ya. Tentu saya berharap ketika ada proses kolaborasi ya antara pihak-pihak, ya, khusus dengan teman-teman dari BEC ini, ya, yang saya tertariknya kenapa, karena Bang Iwan ini sering menyampaikan bahwa alhamdulillah sampai hari ini mereka sudah punya kemandirian, ya. Jadi seletik mental suka akan gelap gitu. Tapi mereka sudah bisa memberikan dulu bukti bahwa mereka itu siap untuk berkolaborasi dengan kita sekiranya. Ini barangkali yang saya ingin saya apresiasi Bang Ridwan dan jajaran sekiranya. Ya, mudah-mudahan nanti apapun yang sudah dipresentasikan barusan, dan mungkin nanti masih banyak develop yang lain, pengembangan yang lain saya kira untuk Bandung IoT ini, saya kira sekarang sudah bukan Bandung Smart City lagi, tapi sampai IoT saya kira ke depan selangkah lebih maju dari yang lain. Kenalah wali kota Aceh Kuat gitu, itu kan Bapak guna gitu. Ya, jadi saya berharap begitu kira-kira. Oleh karena itu, mau ada saya berharap pada Bapak Ibu sebagai aparat pemerintah Kota Bandung ini, ya, bisa mensupport, ya, gagasan-gagasan yang ada di teman-teman BEC ini. Dan saya berharap punten, ya, sekali lagi bahwa kolaborasi kita dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau semangatnya adalah 'alal birri wat taqwa, maka salah satu syaratnya adalah kita harus ada punya keterbukaan, ya, keterbukaan saya kira, ya. Jadi tadi disampaikan oleh Kang Ujang, Bang Irwan, ya, mereka siap terbuka, siap menerima saran-saran, masukan-masukan ke kita. Karena sekali lagi, ya, mau berharap kolaborasi yang akan kita hadirkan ke Bandung ini bukan hanya kolaborasi secara semula, tapi saya ingin dibuktikan kolaborasi ini dengan penguatan, energi keterbukaan kita. Kalau kolaborasi sebuah program, sebuah proses kolaborasi, tapi masih kayak umpat-umpatan, masih kayak masing-masing menyimpan kepentingan sesaat, saya kira tidak akan beres. Yakin. Dan suatu saat akan ketemu.
Oleh karena itu saya berharap mari kita maju kita bersama-sama. Bandung milik orang, Bandung imah orang. Bapak dan Ibu sebagai aparat pemerintah Kota Bandung sekarang mendapat dukungan, kolaborasi dari berbagai instrumen, ya, stakeholder masyarakat. Ya. Saya ingin kolaborasi itu betul-betul tidak hanya semula, termasuk contoh kasus ya. Ketika saya Muadil sudah membuat SK wali kota tentang yang namanya tim kebijakan publik, mereka sekarang sudah merasakan di bawah yang Prof. Asep Warlan semuanya merasakan. Mereka bisa menyampaikan testimoninya bahwa selama ini mereka seringkali diminta menjadi tim jak, tapi mereka nggak didengar masukan oleh wali kotanya, oleh kepala daerah. Alhamdulillah ketika saya terus memberikan kepada mereka ruang kepada mereka untuk mengekspresikan apa-apa yang mereka punya potensi. Alhamdulillah sekarang kita sudah harus begitu. Dan saya berharap semua, bukan hanya Muadil, semua instrumen pemerintah Kota Bandung harus bersama-sama dengan Muadil kita buka keterbukaan. Ingat sekali lagi, saya sih sampaikan, nisbu aklika fi akhika. Separuh gagasanmu ada di saudaramu. Ada saudara-saudara kita di tim JAK. Mereka anggap jadi gagal kita. Mereka merasa orang Bandung, Prof. Asep Warlan, ya, dan kawan-kawan hanya masa orang Bandung. Mereka bekerja luar biasa. Ayeuna datang Kang Ujang CS, ya, datang ke sekolah ke Muadil. Bukan datang sih, Muadil pertama kali diundang ke pendopo. Karena saya punya historis dengan beliau, ya. Saya tahu beliau punya apa namanya prestasi-prestasi yang tadi disampaikan tentang primarnya, ya, mampu apa namanya primer dan prinsip mandiri rakyat. Dan ini sudah dipakai, dimanfaatkan Limar ini oleh kota kabupaten di Indonesia. Terakhir ketika Limar ini dipasang oleh anak-anak Bandung, diberangkatkan dari pendopo. Setelah Pak Albert dan Pak Biswala ya mengadakan acara apa namanya pelatihan anak-anak muda di Bandung di Hotel Altet. Di Riau ya. Setelah saya minta Pak Ater sama Pak Kadiswara punya anggaran nggak untuk pelatihan mereka melakukan pelatihan, alhamdulillah beberapa orang anak akhirnya, dan Pak Ujang juga punya program. Ada permintaan untuk memasang Limar di Ibu Kota Baru di namanya Pasir Raja Utara, Kalimantan. Alhamdulillah anak itu dengan bangganya anak Bandung bisa masangkan lampu di tempat-tempat wilayah yang mereka gelap gulita nggak punya lampu. Itulah secerta penerangan datang dari Kota Bandung luar biasa. Alhamdulillah ya. Itu adalah landas ya, lampu cerdas. Di pendopo sudah saya coba. Ya. Saya ganti di pendopo ya lampu ya. Yang dulunya 500 watt lampu di taman di pendopo, sekarang diganti cuma 60 watt. Ini hasil karya anak-anak Bandung yang siap kolaborasi dengan kita. Pengukuran kabel. Ya. Jadi lampu yang dari 500 watt sekarang cuma 60 watt. Itu pun 60 watt sekarang dia cuma ngecas ke PLN-nya cuma 3 jam dipakai untuk 2 malam. Inilah lampu lantas luar biasa. Nanti nggak letih kok ya teh. Jangan mencuat ke internasional kan? Iya. Pak Sony, bagian Pak Sony kita. Yang dijual bukan modelnya, yang dijual silakan anak Bandungnya, jual aja. Saya nggak suka juga yang dijualnya modelnya, saya nggak perlu juga, saya nggak butuh itu. Anak Bandung kita bawa, insya Allah, yuk bersama-sama. Agar Bandung ini suatu model pemerintahan
yang dari mulai wali kotanya, wakil wali kotanya, sekdanya, semua kita sampai pada masyarakatnya, kita bangun kebersamaan. Itu namanya makna kolaborasi. Ini yang saya inginkan. Saya ingin sekali lagi tidak ada kepentingan sesaat buat kita. Mari, kalau ada hal-hal yang perlu kita konsultasikan, kita diskusikan, ya, kita masukan, silakan terbuka. Saya juga berharap juga Pak Ujang CS juga, ya nggak usah nggak boleh ada hal yang tidak baik saya kira. Kita terbuka sekali. Saya berharap seperti itu, ya mudah-mudahan silakan dari para yang masukan tentang ini, ya. Jadi alhamdulillah dari beberapa diskusi yang ada dengan mereka, ya, alhamdulillah dengan dan perlu disampaikan diskusinya seringnya subuh ya, berkah subuh. Saya ingin ngecek juga dulu Pak Ujang saya SBEC itu siap tuh kemarin di bawah subuh. Alhamdulillah ya. Dari subuh kita punya berkahan insya Allah sekarang sudah hadir sekitar 17 poin ya yang dari tim IoT ini akan kita coba. Tapi sekali lagi kalau sudah ada 17 ya, saya berharap mau ya kita nanti dengan teman-teman dari SKPD dan misalnya tentang ini sosial box ini dengan SKPD yang mana? Ya. Silakan kolaborasi. Dan saya berharap juga ya tidak tergesa-gesa ingin semuanya. Ya, yang kita sudah siap lakukan satu persatu. Cita-cita harus tinggi langit. Ya. Tinggal masyarakat gitu biasa. Itu harapan saya segera seperti itu ya. Mudah-mudahan hadirnya silaturahmi hari ini saya kira telah hadir sekarang ada BEC di Kota Bandung yang sangat luar biasa menurut saya sudah banyak dan punten saya pernah diskusi dengan Pak Ilham Habibie setelah 40 menit saya kurang lebih diskusi dengan beliau. Pak Ilham Habibie itu sangat-sangat memberikan apresiasi kepada teman-teman BEC. Dan insya Allah ke depan juga saya dan Pak Ilham Habibie akan membuat di Bandung namanya Habibie Academic, insya Allah. Habibie Academic saya sudah membuat Pak Ilham Habibie insya Allah. Dan ini juga kerjasama dengan BEC. Dan alhamdulillah sekiranya kita harus terus kita tingkatkan karena Bandung ini ibu kota teknologi. ITB-nya di Bandung, ITB di Bandung. Bisa kita tepatlah kalau muncul banyak teknologi tepat guna TTG itu, ya ada dari Bandung. Harapan seperti itu. Silakan, itu aja arah dari kemarin. Biaya nu penasaran, naroskeun kumaha segala macam. Saya kira ini penting saatnya kita harus yang tentu dengan program-program masing-masing di di dinas saya kira apabila ada yang bisa dikolaborasikan kenapa tidak sih ini harus jadi dilaksanakan. Silakan Pak Anton silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wali Kota, yang kami hormati juga Pak Ujang Koswara, Pak Nirwan dan teman-teman dari BEC, para kepala OPD yang hadir juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami Pak Wali menyampaikan beberapa saran masukan. Yang pertama, sebelumnya memang kami pernah melakukan diskusi, tapi memang karena keterbatasan kami Pak, jadi ilmunya belum ketahuan Pak. Tapi hari ini alhamdulillah Pak, sudah kami tangkap sebetulnya seperti apa implementasinya. Karena dari yang 17 memang perlu kami bicarakan lebih detail seperti apa. Dan harapan kami sebetulnya ini salah satu prototipe yang sangat bagus Pak, yang nanti ke depan kami insya Allah dari Skominfo siap akan membantu. Kalau kami melihat, mohon kami dikoreksi Pak Nirwan, Pak Ujang, kan ada sensor, ada network dan device. Aplikasi, mohon maaf. Nah, tadi saya dengar PCC disebut terus Pak sebagai mungkin back office-nya ya, main device-nya, main hub lah
Jadi insya Allah kami siap untuk berkolaborasi Pak, karena ini kelihatannya sangat baik. Yang dulunya kita dengar ATM beras Pak, tapi ini sekarang lebih canggih Pak. Ini saya selalu tepuk tangan dulu untuk karena kalau saya lihat ini terjemahan langsung Pak yang disebut dengan artificial intelligence, ini bagian dari IoT juga. Betul kan? Jadi kalau boleh sih saya usul Pak, namanya bisa diganti Pak Bandung Smart Box barangkali, karena banyak sekali fungsinya, tidak hanya sosial tapi segala rupa bisa masuk. Dan kami melihat ada beberapa mungkin layanan kami yang bisa kita juga kolaborasi. Kami punya beberapa jaringan wifi Pak, mungkin bisa nanti dikolaborasikan, termasuk juga tadi call center dengan comment center dan yang lain-lainnya. Lalu kalau memang dimungkinkan kami minta informasi rencana uji coba, mungkin petunjuk Pak Wali mau di lokasinya di mana Pak, supaya kami juga bisa mempersiapkan diri untuk melihat mungkin saran masukan Pak Wali. Kadang-kadang beberapa aplikasi dan sistem itu harus diuji coba melihat respon dari pengguna ya, karena kan ini human center design gitu. Apakah cukup mudah digunakan, user friendly atau tidak, nanti kita modifikasi yang lebih. Memang kalau tampilan masih standar Pak ya, nanti ke depan mungkin bisa lebih bagus lagi, tapi insya Allah Pak ini jadi kebanggaan Kota Bandung menuju era digital pemerintahan. Itu dari kami Pak, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum. Oh, mohon maaf Pak, satu lagi Pak. Nah kami mohon waktu nanti dari bagian kerjasama Pak, kalau memang kita akan mengoperasikan Purwarupa ini, langkah-langkah apa saja dari bagian kerjasama yang harus kami tempuh supaya nanti pengoperasiannya lebih lancar. Nah, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dicatat ya, saya kira saya berharap semuanya juga kalau masukan nanti di lapangan ya kita dilanjutkan hasil dari follow up dengan apa namanya kerjasama yang baik. Maka yang lain ada ya, Pak Aket, mana? Pak Bodota, saya hormati Pak Ujang dan Neng-Nengan, yang saya hormati Kepala SKPD atau yang mewakili. Ini hanya ingin mengoptimalkan programnya Pak Ujang Pak. Dengan di Dinas UMKM kan dengan adanya COVID, anggaran itu sudah dialokasi, sehingga anggaran di kami untuk pembinaan UMKM saya bilang tidak ada lagi Pak Wali habis. Nah, ini kesempatan ke Kang Ujang berkaitan dengan menu Bandung yang masuk di data kami. UMKM terdampak COVID itu ada 1.200 Ujang. Nah kan Ujang baru 250, mungkin di antara 250 itu ada binaan juga gitu kan. Ya, mudah-mudahan banyak di situ. Ini bagaimana Kang Ujang meningkatkan program menu Bandung ini dikolaborasikan, disinkronisasikan dengan UMKM yang ada di data kami Madet yang 1.200 terdampak COVID itu. 80% dari 1.200 UMKM, hampir 80% omsetnya yang menurun. Dan sekarang sudah ada laporan mengenai cash flow-nya terganggu Madet seperti itu. Dan mungkin kalau untuk mereka itu awalnya kesulitan pemasaran. Nah nanti kan menu Bandung itu membantu membuka pasar sebetulnya kalau saya lihat tadi pasar ASN kan seperti itu. Nanti saya akan koordinasi dengan Ujang, data yang 1.200 itu mudah-mudahan bisa terakomodir di menu Bandung tadi Ujang. Nah kemudian nyambung juga dengan program kami karena anggaran tidak ada, kami dinas berinovasi. Kami sudah mengumpulkan lebih kurang 41 UMKM kuliner Mang Odet. Nah kami mencoba juga membantu mereka untuk memasarkan produknya. Produknya produk kuliner Mamin Rapat Pak Wali. Mamin Rapat sudah dikurasi juga. Nah kemudian kami juga sudah menyampaikan untuk mendorong OPD menggunakan produk UMKM terdampak COVID tersebut, membuat surat edaran Pak Wali, Pak Sekda, edaran nomor 518 /SE.097 /DIS KUKM. Itu tanggal 25 Juni 2020.
Nah, mudah-mudahan OPD sudah mulai menggunakan produk-produk UMKM dan nanti didorong oleh teknologinya BEC ini dan apa yang 1.200 ini kalau bisa semua Pak di recovery lagi. Dan kami juga ada ini tanpa APBD juga Pak Wali, ada recovery center tempatnya di Jalan Mustang itu milik salah satu koperasi di Kota Bandung, menyediakan tempatnya untuk merecovery UMKM yang dulu kan suka diajak pameran Pak Wali, sekarang pamerannya sudah tidak ada lagi di anggaran, itu display bersama. Nah, mudah-mudahan Pak Ujang ada bantuan atau masukan terhadap recovery center itu harus seperti apa supaya lebih optimal, karena kalau kami dinas saja mungkin akan tidak begitu optimal. Nanti mungkin kami akan berkomunikasi seperti apa pemberdayaan yang terkait dengan UMKM tadi. Kemudian alhamdulillah 61 UMKM kemarin provinsi belanja masker kemudian ke 61 UMKM Kota Bandung. Barangkali dari BEC bisa ada channel juga untuk membantu pemasaran UMKM yang bergerak di bidang masker dan APD sederhana bisa menjual produknya ke BEC seperti itu untuk dibantu pemasarannya kemana. Terima kasih Pak Wali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi tentang masalah menu Bandung dulu Pak. Sebetulnya menu Bandung ini menurut saya ide cerdas dari Pak Wali. Pak Wali selalu mewanti-wanti ke saya sebagai yang bisa melaksanakan bagaimana masyarakat menjadi pemain bukan jadi penonton. Saatnya atas COVID ini Pak Kadis, UMKM itu betul-betul pingsan. Kita kalau Bapak kan kemarin kita itu Bapak katakan dari awal ya, ketika masalah COVID ini menjadi isu yang banyak hal ya, saya bilang Pak Wali harus hadir COVID ini sebagai bentuk penanggulangan pasca COVID. UMKM ini pingsan semua Pak. Sekarang ibu-ibu itu jago jualan semuanya, jualan mesin jahit, jualan yang namanya televisi, jam dinding, hanya untuk beli beras Pak. Saya merinding Pak. Isu yang berkembang karena saya orang di lapangan, isu yang berkembang ini kan terjadi kecemburuan sosial terhadap orang yang kerja di rumah tapi masih gajian per bulan Pak. Ini sudah dipatahkan Pak. Kalau ada pemicunya menjadi bahaya. Saya bilang Pak Wali itu bikin yang namanya pagar sosial. Pagar sosial kalau hanya dengan bansos seperti ini punya keterbatasan juga Pak. Tapi bagaimana yang namanya ada suatu pergerakan ekonomi. Maka waktu kemarin ngobrol dengan Pak Wali kita bikin gerakan kemudian namanya gerakan makan di kantor. Jadi yang dibutuhkan UMKM itu dalam market, bukan pembinaan yang lain-lain Pak. Nah di sini menjadi PR kami, bagaimana yang namanya makan di kantor itu mempunyai nilai lebih dari yang ikut menjadi anggota Kemenu Bandung. Karena yang mau disisir itu adalah orang yang gajian. Contohnya saya bilang begini, ini ada captive market yang namanya ASN. Tapi kalau ASN sekarang misalnya sebulan membeli untuk makan di kantor 200.000, nilainya jangan 200.000, mungkin jadi sekitar 1 juta. Kenapa? Karena kita mengko-brandingkan program ini dengan pihak-pihak yang lain. Contohnya dengan mengunduh yang namanya Menu Bandung, IndiHome itu bayar 50%. Parkir itu seluruh ASN gratis di mana-mana. Banyak program-program yang kita akan co-brandingkan. Jadi insya Allah Bang Jabar sudah tinggal oke ya kemarinnya dari bawah sudah mau, karena selama ini Bang Jabar pun belum memanjakan ASN Pak, cuma hanya memberikan pinjaman dengan menggadaikan SK katanya. Ini itu tentang masalah ini, sehingga ada lebihnya mendukung program Menu Bandung. Terus bagaimana dengan UMKM-nya? UMKM ini di aplikasi ini Pak, nanti bukan hanya mempertemukan antara pembeli dengan UMKM, tapi UMKM ini membutuhkan seluruh bahan baku. Ada telur, ada beras, ada dan yang lainnya. Ini penggerakan pemuda yang tadinya nganggur dan liar aja bisa nyuplai ke sini Pak semuanya. Ini dalam satu aplikasi.
Pak Ujang, apa bedanya dengan GoFood? Yang membedakan dua apa? Saya bilang, pertama adalah harga lebih murah karena tidak ada ongkos kirim. Kalau Bapak beli misalnya kopi, harganya 20.000, pasti datang ke rumah 30.000 Pak, karena ada ongkos kirim 10.000. Ini tidak ada ongkos kirim Pak. Satu itu. Keduanya, kita bikin modelnya, memposisikannya adalah sebagai food entertainment. Kan yang makan ASN itu tidak semuanya makan yang gemuk-gemuk Pak, ada juga yang vegetarian, ada juga yang namanya menu diet dan sebagainya. Di situ tercantum berapa kalori yang dimakan Pak, selain semuanya. Yang ketiganya yang tadi ada sharing, ada pendidikan bagaimana bikin karerok, ada di situ filmnya Pak. Dan seluruh UMKM itu ada kunjungan ke lokasi, itu disuting Pak. Disuting, dimasukin ke media sosial dalam waktu 50 detik, itu sangat available di IG misalnya. Misalnya Bapak sekarang ngetik, saya mau makan ayam goreng, ketik ayam goreng, di situ ada ayam goreng Ujang, ayam goreng Pak Iksan, ayam goreng, banyak sih, tinggal pilih yang mana. Begitu Pak. Nah, ketika saya meluncurkan menu Bandung ini, sebetulnya kan platform ini cukup rumit sebetulnya Pak Kadit. Tapi alhamdulillah Pak Dirwan punya server sendiri, punya kru dan sebagainya. Akhirnya biaya yang 1 miliar, bermiliar sebetulnya ini untuk membuat aplikasi seperti ini, kita bisa handle semuanya Pak. Dan insya Allah ini sudah bergerak, sudah mulai jalan terus ya Pak ya. Karena masuk inputnya adalah dari kurasi Pak. Karena program ini keberhasilannya, kalau rasa enak, harga murah Pak. Kalau rasa tidak enak dengan harga mahal, ini rontok Pak semua Pak. Makanya kita menghadirkan komunitas. BSI itu langsung aja membentuk komunitas namanya Lumbung Bandung. Di Lumbung Bandung ini paguyuban kuliner Pak. Untuk menjadi anggota, kita kurasi dulu makanannya. Kita mencari relawan. Tidak kaleng-kaleng Pak. Yang namanya pengkurasinya juga dosen senior di NHI. Keduanya adalah dari Asosiasi Chef Indonesia yang pernah jadi juara dunia 4 kali. Dia tidak dibayar sama sekali Pak. Menurut saya Dinas UMKM itu melakukan seperti ini gitu ya. Nah ini kolaborasi yang bagus Pak. Makanya apa yang kami lakukan, kami bukan operatornya nanti Bapak dinas nantinya Pak. Kami hanya bagaimana memberikan gagasan dan mengawal program seperti ini. Kemarin 254 kali kurasi Pak. 4 kali kurasi. Di situ 250 UMKM itu semuanya curhat Pak. Ngagorer kami pingsan semua, tapi dengan adanya program menu Bandung mereka Pak tersenyum. Insya Allah, tadi bilang insya Allah. Makanya nanti ini tidak perlu diperlukan, diperlakan, nggak ada Pak seperti itu. Ini hanya menghimbau bagaimana kesetiakanan sosial itu jalan. Karena bersedekah itu tidak harus memasukkan uang ke kenceng. Dengan membeli UMKM itu bersedekah Pak, karena ada untungnya untuk UMKM menghidupan yang lainnya. Barangkali seperti itu. Ini gerakannya namanya gerakan dulu makan kesetiaan sosial. Nanti Pak Wali akan membuat tagline